Kita ketemu lagi dan kali ini saya juga masih ditemani sama Ko Dondi lagi nih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Sehat kok? Alhamdulillah. Kok itu jaket keren amat. Ini gini pemberian Mama Radikal nih. Mama Radikal dari Garut. Dari Majelis Taklim Al-Kaswa. Al-Kaswa. Nah, belum lama kemarin saya diundang ke sono. Dapat hadiah begini. Ada satu lagi nggak? Ada di sono. Kirain buat saya ada gitu. Ada di toko banyak. Selain ini dapat apa lagi? Sepatu biasanya? Oh, ada dong sepatu, ada hiasan dinding, ada dodol Garut, ada. Barokah banget. Oh, barokah banget. Alhamdulillah tuh Mama emang perhatiannya tuh gila bener. Perhatian totalitas itu mah. Jadi pulang mobil penuh dong? Mobil penuh, jok belakang penuh. Ngelihat ke belakang nggak bisa dari nggak bisa, dari spion luar. Kalau kena polisi ketangkep tuh. Gara-gara Mama Radikal ya. Nah, gitulah pengalaman ya, pengalaman. Kemarin saya bener diundang ke Majelis Taklim Al-Kaswa itu, saya juga terkesan. Dibawa ke sebuah sekolah. Sekolah ini tempat sekolah menengah atasnya Ustadz Adi Hidayat. Oke. Di Garut. Itu yang punya gurunya itu cerita sama saya. Waktu Adi Hidayat masih sekolah di situ, itu ngerepotin banget. Kenapa emang tuh? Sering gonta-ganti guru. Karena guru kasih rumus, dikoreksi sama Ustadz Adi Hidayat. Oh, pinteran Ustadz Adi Hidayat. Dikoreksi, akhirnya dia mundur, cari guru lagi, ganti lagi, nanti begitu lagi. Malu berarti. Bolak-balik ganti guru katanya. Gurunya malu ya? Jadi Ustadz Adi Hidayat itu sebenarnya memang kayaknya harusnya dipercepat tuh. Nggak boleh sekolah menengah, kalau udah tahu pinter gitu langsung di kuliah. Iya. Jadi bikin malu guru-gurunya ya kok? Kepinteran kan? Masya Allah Ustadz kita. Kalau saya minteri kok. Oh minteri? Minteri sosok pinter. Iya. Kok tadi kan kita ngomongin Mama Radikal nih. Nah ini ada tuduhan dari agama-agama lain, anut-anut agama lain, bahwa Nabi Muhammad itu SAW radikal. Karena beliau itu panglima perang kan? Dan ada tuduhan juga bahwa Islam itu disebarkan dengan pedang. Nah, menurut Ko Dondi benar nggak sih itu? Kalau disebarkan dengan pedang, ada benernya, ada enggaknya. Oke. Ada benernya, ada enggaknya. Ada benernya apa? Ya, pada waktu itu memang pada zaman itu penguasaan wilayah itu kan memang dengan pedang. Oke. Ya, belum pakai meriam gitu. Iya. Pada waktu belum itu. ada senjata ya. Belum ada senjata jual. Iya. Nah, kalau dengan pedang ya betul, tetapi penyebaran agama Islam yang dengan pedang itu memang ada dua ada kayak semacam dua cara gitu. Cara yang pertama untuk memang dakwah. Yang kedua caranya adalah karena memang sebagai liberator gitu, pembebas. Jadi kalau ada orang Islam yang tinggal di suatu negara yang mereka tertindas, nah pasukan Islam ini yang membebaskan, akhirnya menjalankan syariat Islam di negara itu gitu. Nah, maksudnya yang dakwah dengan pedang tuh gimana? Ya kalau yang dakwah dengan pedang kan, ya memang kan daerah itu kan memang dikuasain oleh orang-orang atau bangsa-bangsa yang dulu kalau misalnya ada Persia, ada Romawi kan. Ya memang itu kan negara yang memang pada waktu itu memang harus perang untuk menguasai wilayah-wilayah gitu. Nah, Arab Saudi sebelum timbulnya yang disebut dengan Islam, itu kan nggak dilirik sama dua negara yang gede ini. Dua negara ini kan dua negara yang adidaya gitu lah. Arab nggak dilirik karena udah tanahnya tandus, nggak ada apa-apa gitu. Ngapain siapa yang mau menguasain gitu. Tapi pada waktu Islam ini timbul, mereka sudah punya kekuatan militer, terus berani nantang gitu. Nah udah perang gitu. Nah, justru kejayaan Islam pada waktu itu, pada waktu masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW dan diteruskan dengan khalifah-khalifahnya, itu justru menjadikan sebuah kayak semacam penilaian bahwa Islam pada waktu itu tuh dianggap hebat gitu loh. Hebatnya apa? Karena punya pasukan kecil tapi bisa melawan negara yang besar gitu, dengan jumlah tentara yang besar gitu. Nah, tapi memang kalau dibilang disebarkan dengan pedang, tidak semuanya benar, tapi juga tidak semuanya salah. Ada yang disebarkan dengan pedang memang dalam rangka untuk dakwah. Tapi kalau yang lainnya adalah untuk membebaskan orang-orang Muslim di suatu negara yang tertindas. Dengan pengertian begini nggak sih, dakwah dengan pedang tuh masuk Islam nggak loh? Masuk Islam nggak loh? Gitu. Nggak ada.
Kan pengertiannya begitu. Pengertiannya orang-orang dakwah dengan pedang itu kan masuk Islam kalau. Kalau di Islam gini, begitu ada pasukan Islam yang masuk ke dalam suatu negara, penduduk-penduduk yang tidak mau masuk Islam, diberi pilihan. Lo mau tinggal di sini tapi bayar jizyah, atau lo mau keluar dari sini, nggak dibunuh. Nah, ya, jadi tunggu sebentar. Jadi kalau yang bayar jizyah, itu jizyah itu gimana sih sistemnya? Nah, jizyah itu tidak lebih mahal daripada zakat. Yang 2,5%. Zakat kan 2,5%. Ya. Jadi ini kan wajib untuk kaum muslimin. Sedangkan jizyah tuh di bawah zakat besarannya. Namun saya lupa besarannya berapa ya. Kayaknya sih di bawah 1%. Ya. Terus kemudian jizyah ini hanya dibebankan kepada laki-laki saja. Yang perempuan dan anak-anak dan orang tua nggak wajib bayar. Jadi laki-laki yang produktif ya? Laki-laki yang produktif yang wajib bayar. Ya. Terus kemudian laki-laki yang wajib bayar ini tidak wajib militer, tidak harus ikut perang, oke? Dan laki-laki yang bayar jizyah ini dia dan keluarganya dilindungi sama muslimin. Oke. Jadi diberi pilihan, lu mau tetap dengan agama lu tinggal di negara Islam ini dengan bayar jizyah atau lu keluar, gitu. Terus maksanya di mana? Ya nggak maksa dong. Gitu. Ya mungkin orang berpikir jizyahnya itu maksa, tapi padahal itu loh. Sebenarnya kan kayak pajak di negara aja kan, semua harus bayar pajak. Iya, gitu kan? Bahkan malah pajaknya lebih kecil dari pajak orang Islam. Iya, dan dilindungin. Iya. Orang Islam udah bayar pajaknya lebih besar, wajib militer lagi. Iya. Nah, lebih untung mana? Adil nggak? Nggak adil kalau misalnya itu. Enggak. Buat orang yang bayar jizyah adil nggak? Oh, adil banget. Adil banget. Dan dia bayar lebih kecil daripada zakat, dia tidak harus wajib militer, dia malah dilindungin. Dan yang bayar cuma laki-laki yang produktif. Orang tua, wanita, anak-anak nggak perlu bayar. Oh, gitu. Gitu. Oke. Nah, sekarang disebarkan dengan pedangnya di mana? Ya itu karena apa? Kan kayak benderanya Arab Saudi kan gambarnya pedang gitu. Terus kan Nabi Muhammad SAW kan menjadi panglima di perang-perangnya waktu beliau hidup kan. Mendingan mana? Bendera gua gambar pedang, bendera negara lain nggak ada gambar pedangnya, tapi ngebom nuklir. Iya itu. Mendingan mana? Iya. Ayo. Iya betul. Yang penting aktualnya ya. Aktualnya dong. Sebenarnya menjalankan atau menegakkan hukumnya. Nah sebenarnya apa sih persyaratan perang? Dari maksudnya aturan dalam perang. Aturan dalam perang di Islam jelas. Apa itu? Nggak boleh bunuh pemuka agama setempat. Nggak boleh ngerusak rumah ibadah. Bahkan nebang pohon nggak boleh. Bunuh binatang nggak boleh. Wanita dan anak-anak juga nggak boleh dibunuh. Jelas nggak? Jelas. Rumah ibadahnya aja kita nggak boleh rusak. Yang ada ya juga yang nggak boleh nyerang duluan ya kok? Kalau nyerang duluan tergantung ininya ya, tergantung latar belakangnya lah ya. Tetapi aturan di dalam Islamnya apa? Orang tua nggak boleh dibunuh, wanita dan anak-anak nggak boleh dibunuh, rumah ibadah nggak boleh dirusak, binatang nggak boleh dibunuh, bahkan tanaman aja nggak boleh ditebang. Sampai tanaman aja nggak boleh ditebang. Ada itunya, ada riwayat. Ada, hadisnya ada. Itu dari zaman sejak Khalifah Abu Bakar memimpin perang, itu aturan sudah ditegakkan. Seperti itu. Dan itu sebenarnya jadi piagam PBB ya? Iya, itu cikal bakal dari ini aturan-aturan perang yang ada sekarang gitu. Itu diambil. Nah, ini salah satunya apa kita belajar bahwa ternyata piagam PBB itu diambil dari peraturan perang. Banyak hukum dalam Islam yang diambil oleh negara sekuler. Banyak, termasuk hukum waris. Diambil nggak? Diambil. Nikah juga ada sebagian yang diambil. Gitu. Nah, sekarang kalau di Bible gimana? Wanita yang belum bersetubuh dengan laki-laki yang boleh hidup, yang sudah pernah bersetubuh bunuh. Wah, ngeri amat itu. Anak-anak bunuh, binatang bunuh, keledai, unta itu harus dibunuh. Salahnya keledai apa gitu harus dibunuh gitu. Ya, tanaman gitu. Bahkan yang dibilang ada ayat yang bilang yang bernafas dibunuh. Ngeri amat. Ada ayatnya. Kita lihat. Nah. Jangan asal ngomong loh kalau nggak ada datanya, nggak ada. Samuel 15:3. Bacain dah. Jadi ini 1 Samuel 15 ayat 3. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya. Dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semua
laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Salahnya keledai apa coba harus dibunuh? Nggak tahu. Mungkin karena pernah menunggangi orang-orang Kanaan, Amalek kali ya. Nah itu. Kok sadis itu ya kok? Ya sekarang gini, kita balikin ya. Tapi apakah itu saudara kita yang Kristen menganggap Yesus adalah Tuhan? Tuhan ya? Ya. Tuhannya ini kan berarti kan sama atau satu dengan Tuhan yang disebut dengan Tuhannya bangsa Israel. Benar. Betul kan? Benar. Nah perintah ini itu perintah dari Tuhan kepada Nabi Musa. Ya. Nabi Musa turunkan perintah ini kepada bangsa Israel. Ya. Berarti apakah yang memerintahkan ini Yesus? Iya. Hah? Iya. Jadi kalau Yesus dianggap Tuhan. Iya, kalau kita balikin nih. Iya. Di Perjanjian Baru Yesus Tuhan. Yesus satu dengan Bapa. Berarti Yesus sama Bapa ini kan sama-sama Tuhan. Dari dulu. Terus dianggap awal. Tuhan ini adalah Tuhannya bangsa Israel juga. Nah, sekarang Tuhannya bangsa Israel ini memerintahkan kepada Musa begini. Nabi Musa memerintahkan bangsa Israel begini. Berarti memerintahkan ini Yesus bukan? Iya. Hah? Iya dong. Nah, di Perjanjian Baru Yesus bilang kasihlah musuhmu. Di sini tumpaslah. Nauzubillah min dzalik. Itulah perbedaan persepsi antara orang Muslim dan orang Kristiani ya kok. Ya. Jadi harus konsisten maksud saya gitu. Iya. Ya, kalau memang Yesus Tuhan, berarti Yesus sudah menyuruh membunuh perempuan, anak-anak dan anak-anak menyusui, bahkan keledai nggak tahu apa juga dibunuh. Nah, ada tuh kok di komen Logic Muslim yang bilang gini, saya nggak pakai namanya Perjanjian Lama. Nah, kalau nggak pakai kok ada di kitabnya. Nah, saya karena itu sudah nggak terpakai untuk sekarang gitu. Jadi jadi jangan ngomongin saya tentang Perjanjian Lama. Itu kenapa nggak dibuang? Ya, saya bilang begitu gitu. Saya bilang begitu. Tuh lihat tambahin lagi. Ulangan 20 ayat 16. Ulangan 20 ayat 16. Tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas. Waduh. Keledai juga bernafas, pokoknya dibunuh. Harusnya bakteri juga ya. Bakteri, virus-virus, gimana bunuhnya tuh kok? Nah, gimana? Akhirnya dinuklir kali. Nah, itu. Jadi nggak ada yang bernafas sama sekali tuh kalau dinuklir. Kalau di Islam malah ada aturannya, nggak boleh ya bunuh orang tua, pendeta, rumah ibadah nggak boleh dihancurin, binatang nggak boleh dibunuh, tanaman aja nggak boleh ditebang. Ada juga kisahnya yang Nabi Muhammad SAW lagi jalan, terus bilang sama pengikut sahabatnya jangan lewat situ karena ada semut nanti gitu. Bisa, ya. Itu juga ada. Nah, tapi kalau begini kita bandingkan begini, Man. Berarti ini yang nyuruh Yesus berarti? Hah? Iya. Katanya Yesus kan Tuhan. Iya, dari dulu. Berarti yang nyuruh ini Yesus berarti? Bertentangan nggak dengan yang di Perjanjian Baru? Bertentangan. Ya mungkin karena Yesus alaihissalam di semasa hidupnya di bumi, semasa hidupnya tidak pernah berperang kali ya kok. Ya. Yesus kalau di Bible di Perjanjian Baru itu kan memang bukan pimpinan pemerintahan, bukan pimpinan militer. Hanya pimpinan agama. Iya, dia hanya banyak dai lah. Dai ya. Cuma dai atau utusan gitu lah. Iya. Nggak ngurusin militer, nggak ngurusin pemerintahan. Kan dia bilang kerajaanku bukan dari sini. Kerajaanku dari atas. Berarti kan nggak ngurusin pemerintahan yang ada di dunia. Gitu. Iya. Maka terus akhirnya dipakai sebagai apa? Sebagai dalil bahwa kalau dibandingkan Yesus dengan Nabi Muhammad SAW, jauh lebih bagus ajaran Yesus karena tidak mengajarkan perang, tidak pernah bukan pimpinan militer, gimana membunuh gitu loh. Punya pasukan juga enggak gitu loh. Punya murid cuma 12. Kita juga sedikit. Nah, gitu. Tapi yang penting kan all about love. Iya nggak sih kok? Ya itu nanti lebar lah gitu. Gitu. Nah sekarang kalau kita bandingkan, Yesus kan bilangnya kasihlah musuhmu. Ya. Terus yang melakukan kolonialisasi itu orang-orang apa? Perang Dunia Pertama. Kolonialisasi. Yang memulai Perang Dunia Pertama siapa? Yang memulai Perang Dunia Kedua siapa? Orang-orang mana? Apakah orang-orang Islam? Ya. Terus yang melakukan kolonialisasi itu orang-orang yang beragama apa? Yang sebelumnya Perang Dunia Pertama Kedua gitu. Siapa? Orang-orang Eropa yang beragama Kristen kan?
Yang 3G itu ya? Dengan 3G. 3G. Ya, goal, glory, gospel. Tapi yang benar sebenarnya gospel dulu. Gospel, goal, glory. Oh. Sebenarnya gospel ini nomor 1 sebenarnya. Karena dulu negara itu kan berdasarkan agama ya, bukan sekuler. Nah, sekarang berarti kalau mereka menuduh Islam disebarkan dengan pedang, kalau Kristen disebarkan dengan apa kalau gitu? Dengan penjajahan. Dengan bedil gitu. Dengan meriam gitu. Kan dulu di Bible belum nggak ada namanya meriam. Ada Maryam. Mary. Mary ada, Bible yang pakai kata Maryam ada. Ada ya? Ada. Bible Arab. Enggak, Bible bahasa Indonesia. Oh gitu. Pakai Maryam, ada malaikat Jibril malah. Dan Isa Al-Masih juga ya? Isa Al-Masih. Itu tuh keluaran tahun berapa Bible itu? Gue mesti nyari dulu. Gue juga lupa ingat yang mana. Yang waktu itu engkau kasih lihat ke itu kan? Maryam, malaikat Jibril. Di Matius atau di Lukas ya? Ini keluaran berapa kok? Sebentar, gua cari dulu. Lukas apa Matius, gua lupa. Sebentar. Ini Bible Indonesia nih ya kok? Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia ya? Nih. Malaikat apa? Jibril. Bukan Gabriel ya? Sama, maksudnya yang dimaksud sama sebenarnya malaikat Gabriel dengan Jibril. Saya bacain ya. Lukas 1 ayat 26. Pada bulan yang ke-6 masih pakai J ya kok? Yang ke-6 maka malaikat Jibril itu disuruh Allah ke sebuah negeri di Galilea yang bernama Nazaret. Nah, ayat ke-27. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Yusuf, keturunan Daud, maka nama perawan itu Maryam. Coba di zoom. Maryam. Sini. Siapa? Maria apa Maryam? Yang ini ya. Maryam. Hah? Maryam? Iya. Jelas kan? Iya. Jadi yang dimaksud Maryam di situ tuh Maria bukan? Sama, Maria. Sama. Sebenarnya sama. Oke. Nah, berarti kalau gitu Yesus sama Isa sama nggak? Sama dong. Jadi kita boleh ngomong itu kok. Yesus Kristus alaihissalam tuh boleh? Boleh. Boleh. Kenapa nggak boleh? Oke. Boleh. Nih wasiat yang lama maksudnya perjanjian lama. Nih tulisannya wasiat yang lama atau perjanjian lama. Nih, lihat lagi sini. Siapa penerbitnya? Nih, siapa? Tunjukin nih. Oh iya. Nih penerbitnya LAI. Autofokus aja, autofokus. Oke. Siapa penerbitnya? Lembaga Alkitab Indonesia tahun 1962. Ya kan? Ya. LAI juga. Maryam, malaikat Jibril, ada kata insya Allah, ada kata kalam. Mau lihat yang insya Allah? Insya Allah. Udah tahu? Belum. Ini. Bukan. Untuk ini, insya Allah. Saya baca ya, insya Allah. Ini dari Yakobus. Ini Yakub tulisannya. Sama, Yakub sama. Kalau sekarang Yakobus kan? Iya. Dulu Yakub kali ya, sama ya. Yakobus kalau bahasa Inggris apa? Jacob. Sotoy. Iya kan? Kalau Jacob, Yakub sama. Tapi kalau Yakobus, James. Oke, James. Oke. Nah, tunjukin tuh yang di garis merah tuh. Ini James kamera atau Yakub. Ya, ini saya baca dulu ya. Yakub 4 ayat 15. Melainkan patutlah kamu berkata, insya Allah kita akan hidup membuat ini dan itu. Mentang-mentang tulisan Allahnya nggak ada tasdid ya, lu bacanya Allah ya? Iya. Ya bener.
Kan gue sesuai Bible orang-orang Kristiani baca. Iya. Nih. Ini ya paling bawah ya. Nih bawah. Ini merah ini. Ya. Oke. Ya. Nah, jadi maksudnya apa ada kata-kata seperti itu? Sebenarnya ajarannya sama. Buat siapa maksudnya ini Bible buat siapa? Oke. Jadi sebenarnya kalau banyak kata-kata yang sama, sebenarnya yang diajarkan Yesus alaihissalam itu sama ya, Poh ya? Nah, sebenarnya kalau kita mau teliti, kita baca dengan teliti. Iya. Ajaran Yesus di dalam 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sebenarnya Yesus nggak pernah ngajarin Kristen. Tapi Yesus sebenarnya mengajarkan Islam. Tauhid. Yesus menyuruh setan menyembah dan berbakti kepada Tuhan Allahmu, Bapa, maksudnya dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu. Ya. Terus Yesus juga bilang satu-satunya Allah yang benar, ini walaupun istilahnya salah, tapi Yesus bilang satu-satunya Allah yang benar Bapa. Yesus utusan. Yesus bilang lagi nanti di Yohanes 13:16, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada yang tuannya. Seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Berarti Yesus tidak lebih tinggi daripada Bapa. Iya. Yesus mengaku utusan. Iya. Banyak sekali ayat-ayat Yesus bilang Yesus utusan. Yesus juga bilang Yohanes 13:16, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Dan berarti Yesus kan tidak lebih tinggi daripada Bapa. Kan Bapa yang mengutus Yesus. Itu. Terus Yesus mengaku punya Tuhan. Karena itu katakan kepada saudaramu, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Tuhanku dan Tuhanmu. Kalau di Bible tulisnya Allahku dan Allahmu. Nah kalau Yesus Tuhan atau Yesus Allah, Yesus punya Allah gitu atau punya Tuhan kan enggak. Gitu. Nah sebenarnya kan itu bukti-buktinya udah nyata ya, Ko ya. Apa seperti yang di Quran bilang gitu bahwa bukti-bukti itu udah nyata gitu ya. Apa sih yang membuat orang susah menerima bukti-bukti kebenaran itu sih, Ko? Nah kan 4 gospel kan cuman cerita kehidupan Yesus. Iya. Sedangkan ada 13 surat-surat yang dianggap ditulis oleh Paulus, yang mana di dalam surat-surat Paulus ini sudah ada doktrin-doktrin bahwa Yesus itu mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Nah ini ajaran Yesus atau ajaran Paulus? Nah, gitu kan gitu. Sedangkan 4 gospel, surat-surat Paulus 13, ini sebenarnya yang ditulis duluan ini yang Paulus. Nah lu dari tahun 48 Masehi. 48 sampai kira-kira 65 atau 67 Masehi. Baru habis itu Markus. Habis Markus baru kira-kira 10 tahun kemudian Matius dan Lukas yang menyadur dari Markus. Baru tahun 95 Masehi Yohanes yang terakhir. Jadi 13 surat Paulus dulu, baru 4 gospel ditulis. Pertanyaannya, ini yang 4 gospel menulis ini terpengaruh sama tulisan Paulus atau tulisan Paulus terpengaruh sama 4 gospel? Enggak. Pasti yang gospel terpengaruh sama tulisan Paulus dong. Iya. Karena surat-surat Paulus ini kan sudah menyebar kemana-mana, ke Roma, Galatia, Kolose, Korintus, gitu kan? Iya. Sedangkan di dalam ke-13 suratnya Paulus, Paulus nggak pernah nyebut-nyebut Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Betul kan? Iya. Paulus juga nggak pernah nyebut-nyebut ada mayat, ada waktu Yesus disalib, tabir bait suci terbelah 2, kemudian pada waktu Yesus bangkit, mayat orang-orang kudus bangkit dari kubur masuk kota Yerusalem. Paulus nggak pernah cerita, padahal di gospel ada. Gitu. Mayat orang-orang kudus bangkit dari kubur masuk kota Yerusalem, kira-kira heboh nggak? Heboh lah. Apa Paulus nggak pernah dengar? Makanya. Nah, gitu. Jadi ternyata sebenarnya yang ditulis adalah Paulus dulu, surat-surat Paulus. Dari 13 surat Paulus ini, ternyata yang benar-benar dianggap sebagai tulisan Paulus cuma 7. Yang 6, siapa nulis? Nggak tahu. Paulin. Paulin siapa? Paulin bukan cewek. Pengikut Paulus. Orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Oke. Ya oke. Kesimpulannya gimana jadinya kok? Untuk Nabi Muhammad sebagai panglima perang yang menyebarkan Islam dengan
pedang. Ya, kalau disebut Nabi Muhammad SAW adalah panglima perang, salah satunya adalah iya. Karena beliau kan memang punya pasukan militer. Ya. Beliau juga sekaligus sebagai nabi dan juga sebagai kepala pemerintahan pada saat beliau masih hidup. Ya. Jadi yang namanya kepala pemerintahan, kepala militer, ya otomatis sebut panglima perang, terus salahnya di mana? Dan memang awal-awal beliau punya pasukan militer, kan setelah beliau hijrah ke Madinah. Ya. Setelah beliau hijrah ke Madinah, yang memerangi beliau siapa? Orang-orang Mekah. Orang-orang Mekah, dari Mekah yang memerangi sampai terjadi perang antara orang-orang Quraisy dan orang-orang di Madinah di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW. Perang itu perang untuk mempertahankan apa sih? Atau untuk menguasai wilayah mana sih? Tidak. Tidak kan? Kan pada waktu perang Nabi juga tidak berusaha awalnya untuk menguasai Mekah. Iya. Tetapi perang untuk mempertahankan dari serangan suku Quraisy kan. Setelah dengan segala macam intriknya sampai akhirnya ada perjanjian sebelum Fatu Mekah, baru Mekah dikuasain tanpa pertumpahan darah. Terus mau dibilang disebarkan dengan pedang, kan tidak tepat juga. Tetapi pada waktu Nabi menjadi kepala pemerintahan dan juga menjadi panglima perang yang mewakili seluruh wilayah Arab yang berperang dengan bangsa lain, itu udah lain konteks. Gitu. Dan yang paling bagus ya menurut saya contoh yang paling bagus dari Nabi SAW adalah waktu beliau kembali ke Mekah dan tidak ada itu ya kok, tidak ada balas dendam ya kok. Tidak ada, tidak ada. Kan yang ditanya mau selamat masuk ke rumah Abu Sofyan gitu kan. Terus kalau mau tetap tinggal ya bayar jizyah itu. Silakan. Gitu. Silakan, gitu. Tidak ada paksaan gitu ya kok. Jadi artinya kan sebenarnya kan Islam kan agama yang adil. Insya Allah. Bahkan melindungi orang non-Islam, asal mereka bayar jizyah. Ya oke, Kodondi. Siap. Jadi udah jelas gambarannya seperti apa. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.